Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para asatiz dan ustazat, para santri putra dan putri, dan keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali pengajian kita terhadap surat Al-Baqarah. Pada waktu yang lalu kita sudah sampai ke ayat 43 dan kita lanjutkan sekarang ke ayat 44, 45 dan 46. Perlu saya jelaskan juga bahwa metode atau langkah pengajian kita, yang pertama kita akan baca ayat-ayat tersebut. Langkah kedua, kita akan terjemahkan secara harfiah atau kata per kata ayat-ayat tersebut. Langkah ketiga, kita akan menjelaskan hal-hal yang perlu penjelasan atau tafsir dari ayat-ayat tersebut. Dan langkah keempat adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat 44 sampai dengan 46 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Terjemahan secara harfiah ayat 44 dan seterusnya. Atamuruna nasa, apakah kamu perintahkan manusia bil birri, kebajikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupakan diri kamu
sendiri. Wa antum tatlunal kitab. Padahal kamu sekalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak memahami? Apakah kalian tidak berakal? Wasta'inu bis sabri wassalah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka kepadanya akan kembali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Pada ayat 44 Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya. Menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang Bani Israel, khususnya para pendeta dan rahib mereka, kepada ulama-ulama mereka. Atakmurunan nasa, apakah kamu perintahkan manusia bil birri, berbuat kebajikan. Albir artinya kebajikan, segala perbuatan yang baik. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa sifat-sifat orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa adalah orang-orang yang melakukan bir. Seperti dijelaskan dalam ayat 177 surat Al-Baqarah. Apakah kamu perintahkan manusia untuk berbuat kebajikan? Kata bil birri, huruf ba-nya bi, ini merupakan preposisi. Ta'muruna bi. Bi kadang-kadang artinya dengan. Kadang-kadang tidak perlu kita terjemahkan. Kalau dia sebagai preposisi, maka tidak kita terjemahkan. Sehingga atakmurunan nasa bil birri, apakah kamu perintahkan manusia berbuat kebajikan? Wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan dirimu sendiri.
Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada para ulama Bani Israel, tokoh-tokoh Bani Israel. Apakah kamu memerintahkan orang lain untuk berbuat kebajikan dan kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Watan sauna anfusakum. Anfus jamak dari kata nafas. Wa antum tatlunal kitab. Padahal kamu membaca Alkitab. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada orang-orang Bani Israel, kepada pendeta mereka, kepada ulama rahib mereka, apakah kamu perintahkan manusia untuk berbuat kebajikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Hendaknya jangan berlaku seperti lilin yang menyala atau pelita yang menyala. Di sekitarnya dia terangi, dia jelaskan, sementara dirinya sendiri terbakar. Jangan seperti itu. Jangan pula tajam keluar. Orang lain diperintahkan untuk berbuat baik, sementara tumpul ke dalam dirinya, keluarganya, dia abaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam perilaku seperti ini yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Bani Israel. Wa antum tatlunal kitab. Padahal kalian membaca Alkitab. Dan Alkitab itu memerintahkan untuk selalu berpesan kebaikan, baik untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri. Dalam Alkitab itu diperintahkan untuk konsisten, mengingatkan orang lain dan juga mengingatkan diri sendiri. Di sini mereka melupakan diri mereka sendiri, mengabaikan diri mereka, tidak diingatkan untuk berbuat baik. Padahal mereka membaca Alkitab. Alkitab itu memerintahkan kepada mereka untuk istiqomah dan konsisten dengan syariat Allah, untuk memerintahkan yang baik kepada orang lain termasuk juga kepada dirinya sendiri, dan mencegah orang lain berbuat keburukan termasuk juga mencegah dirinya sendiri. Afala taqilun. Apakah kalian tidak paham? Apakah kalian tidak berakal? Tentunya kalau mereka paham, mereka cerdas, mereka berakal, tentunya mereka akan komitmen dengan perintah Allah yang dia lakukan pada dirinya sendiri dan juga dia perintahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada ayat 46 Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan, memberikan resep agar manusia itu bisa istiqamah, konsisten melaksanakan perintah Allah, baik pada dirinya dan juga memerintahkan orang lain, juga mencegah dirinya dari perbuatan buruk dan mencegah orang lain dari perbuatan buruk, adalah dengan resep ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Terminologi minta pertolongan itu disebutkan di dalam hadis, hendaknya permintaan itu kita tujukan hanya kepada Allah. Seperti juga ungkapan kita dalam surat Al-Fatihah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, dalam ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarananya, caranya dengan sabar dan sholat. Agar kita bisa konsisten. Agar kita bisa istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah, baik pada diri kita ataupun kita perintahkan kepada orang lain. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun illa alal khasyi'in. Sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang menghayati sholatnya. Orang yang memahami sholatnya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat. Sungguh berat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sabar. Raghib Asfahani menyebutkan bahwa sabar itu adalah habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wa syar'u. Menahan diri agar sesuai dengan tuntutan akal dan tuntutan syariat. Kalau seseorang sakit misalnya, sabarnya itu dia harus berusaha berobat. Itu logikanya seperti itu. Jangan kemudian membiarkan sakitnya berlarut sampai kemudian parah. Dia harus bersabar. Bersabar itu berperilaku yang sesuai dengan tuntutan akal sehat dan tuntutan syariat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan
sabar. Dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa demi masa manusia itu sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh yang banyak, saling mewasiatkan tentang kebenaran, dan saling mewasiatkan tentang kesabaran. Sabar itu diletakkan di akhir. Artinya dia sabar dalam keimanannya, dia sabar dalam amal-amal solehnya, dan juga dia sabar dalam dakwahnya. Sabar itu membingkai seluruh perbuatan-perbuatan yang baik. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi yang bersabar itu luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan balasannya penuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dihitung-hitung. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Untuk kita bisa konsisten terus, bisa istiqomah terus dalam kebaikan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang menghayati salatnya, orang-orang yang paham terhadap salatnya itu. Bagaimana kriteria orang-orang yang khusyuk itu? Ayat berikutnya menjelaskan. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka kepadanya akan kembali. Ini dua kriteria orang-orang yang khusyuk, yang yakin betul bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang kita kaji ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang Bani Israel, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka yang memerintahkan orang lain berbuat kebajikan, sementara mereka sendiri melupakan diri mereka. Mereka tidak melakukan hal itu, tidak melakukan kebajikan. Walaupun ayat ini sabab nuzulnya terkait dengan
orang-orang Bani Israel, ulama-ulama mereka, tapi pelajarannya berlaku untuk kita semuanya. Sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil karena lafaznya yang umum, bukan sababnya yang khusus. Sabab itu berfungsi untuk menjelaskan ayat itu agar lebih jelas. Tapi pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, ya, karena lafaznya umum, artinya berlaku juga buat kita-kita. Wabil khusus berlaku bagi para dai. Jangan seperti lilin yang menyala. Orang lain diterangkan, orang lain diperintahkan berbuat kebajikan, orang lain diperintahkan kita harus sholat, kita harus sholat berjamaah, kita harus sholat di masjid, pahalanya begitu besar. Orang dimotivasi, diperintahkan, sementara dirinya sendiri tidak memberikan keteladanan. Tapi cukuplah itu pada Bani Israel. Allah nggak menyebutkannya kepada orang-orang beriman. Bahwa orang beriman itu nggak pantas melakukan seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Bani Israel. Pelajaran yang kedua. Watansawna anfusakum. Mereka itu melupakan diri mereka sendiri. Jangan sampai ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang lain, sementara kita sendiri tidak bisa menjadi qudwah, tidak bisa menjadi teladan. Jum'ah Amin menjelaskan tentang kaidah-kaidah berdakwah. Kaidah yang pertama itu adalah al-qudwatu qabla da'wati. Keteladanan dahulu sebelum kita berdakwah mengajak orang lain. Sehingga ketika kita memberikan keteladanan, maka orang lain yang kita ajak itu bisa melihat contohnya pada diri kita. Jangan seperti mereka. Wa tansawna anfusakum. Kamu lupakan dirimu sendiri. Tidak kamu ingatkan dirimu untuk berbuat baik. Tidak kamu ingatkan dirimu untuk komitmen kepada kebaikan. Wa antum tatluna al-kitab. Padahal kalian membaca Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada perintah untuk berdakwah kepada orang lain, mengajak orang lain, dan juga berdakwah terhadap diri sendiri. Ya. Hendaknya kitab yang kita baca itu bisa mengingatkan kita. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak memahami? Ya. Resiko atas kamu melupakan dirimu sendiri. Kemudian untuk bisa istiqomah, konsisten melaksanakan yang bir, kebajikan, mendakwahkan kebajikan baik kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri, maka
hendaknya seseorang itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Sabar dalam kebenaran. Sabar dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu berat, pahit dia. Murrun kata orang. Wa awaqibuhu ahla minal asal. Tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam menghadapi ujian dalam pelaksanaan perintah Allah. Sabar dalam musibah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sabar. Jangan pernah katakan sabarku sudah habis. Jangan pernah katakan aku sudah tidak bisa bersabar lagi. Sabar dan sabarlah terus. Konsisten terus dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat membangun hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sholat itu berat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah. Lakabiratun. Sungguh berat. Apalagi untuk bisa khusyuk, bisa konsisten melaksanakannya selalu di awal waktu, selalu di tempat yang terbaik, di masjid bagi laki-laki, selalu berjamaah dalam kondisi yang terbaik. Sungguh berat. Karenanya kata Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang yang memahami sholatnya, orang yang menghayati sholatnya, orang yang takut kepada Allah. Itu tidak berat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri dari orang-orang yang khusyuk itu. Yaitu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka kepadanya akan kembali. Itu ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang akan konsisten dalam sholatnya. Baik sholatnya. Hayati sholatnya itu. Kalau dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Karenanya kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak-banyak beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali terjadi musibah, hendaknya kita ucapkan
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Sesungguhnya kita kepadanya akan kembali. Begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ketika seseorang yakin betul bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan berdampak kepada komitmennya dengan salat yang khusyuk. Itulah kriteria orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa meningkatkan komitmen kita ya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan segala perintah-perintahnya. Kita tidak meniru perilaku orang Bani Israel atau tokoh-tokoh Bani Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala membekali diri kita, memberikan pertolongan kepada kita dengan kesabaran dan kekhusyuan dalam solat-solat kita yang kita lakukan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.